Selamat siang pemirsa, saya Daniel Huta Barat kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Seorang anak SMP di Padang Lawas Utara dicabuli. Residivis curanmor di Batubara ditembak petugas. Kedelai langka, harga tahu dan tempe di Pasar Simpang Limun, Kota Medan masih stabil. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang pria di Padang Lawas Utara terpaksa diamankan petugas karena diduga melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan di bawah umur. Kasus ini berawal saat korban sering curhat kepada pelaku yang ditinggal pacarnya. Inilah AAH, 35 tahun, warga Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara. Tersangka dengan 3 orang anak ini terpaksa diamankan petugas karena diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap seorang tetangganya yang masih di bawah umur. Kasus ini berawal bulan Desember lalu. Korban yang berusia 15 tahun melalui media sosial curhat kepada tersangka jika dirinya ditinggal oleh teman lelakinya. Tersangka yang melihat kemolekan korban langsung membalas pesan korban untuk bertemu. Saat pertemuan antara korban dan tersangka di belakang rumah tersangka di Desa Hutain Baru, Kecamatan Halongonan, Padang Lawas Utara, korban curhat kepada tersangka. Tersangka mulai membujuk dan merayu korban hingga terjadi hubungan badan. Pengakuan tersangka AAH kepada petugas kepolisian Polres Tapsel, perbuatan tersebut telah mereka lakukan hingga 8 kali. Karena dia sering curhat itu sama saya, Pak. Curhatnya seperti apa, Pak? Masalah pacar dia loh, Pak. Terus? Ya, kadang saya peluk dia, terus saya cium. Dia melawan atau gimana? Tidak, Komandan. Abang tahu nggak dia itu masih di bawah umur anak-anak? Korban yang merasa dimanfaatkan melaporkan perbuatan tersangka kepada orang tuanya. Orang tua korban pun membuat pengaduan keberatan ke Mapolres Tapanuli Selatan. Awal mulanya pertemuan mereka ini dari Facebook Messenger, kemudian si perempuan minta curhat-curhat sama pelaku, dan pelaku menjumpai si korban, kemudian ketemu, terjadilah bujuk rayu dan terjadilah perbuatan suami istri di belakang rumah pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, seorang jambret menjadi bulan-bulanan masa setelah tertangkap usai gagal melakukan aksinya terhadap seorang pengunjung di Pasar Sibolga, Nauli. Beruntung nyawa pelaku tertolong setelah seorang petugas kepolisian melintas di lokasi pelaku tertangkap. Peristiwa ini bermula pada saat seorang wanita muda yang hendak berbelanja di Pasar Sibolga, Nauli berteriak minta tolong. Tak sandang miliknya dijambret seorang pria berkaos hitam. Naas bagi pelaku, teriakan korban mengundang perhatian pengunjung pasar lainnya dan langsung mengejar pelaku. Pelaku yang mengetahui aksinya ketahuan langsung kabur, namun pelaku ternyata salah memilih jalan dan akhirnya berhasil ditangkap setelah terkepung di sebuah gang buntu di Jalan Pantuan Hati, Kampung Kelapa, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota. Warga yang geram mengejarnya kemudian menghakimi pelaku hingga babak belur. Beruntung, nyawa pelaku tertolong setelah seorang petugas kepolisian melintas di lokasi pelaku tertangkap. Sementara itu, tas korban yang berisikan uang serta barang berharga diserahkan kepada pemiliknya. Sedangkan pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Sambas untuk menjalani pemeriksaan. Baharudin Simandulang melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Simalungun, Sumatera Utara menggelar konferensi pers pengungkapan kasus selama tahun 2020.
Selama setahun, Polres Simalungun telah menangani sebanyak 1.199 perkara tindak kriminal. Polres Simalungun, Sumatera Utara menggelar konferensi pers terkait ungkapan kasus mulai dari awal bulan Januari hingga akhir bulan Desember 2020. Selama setahun, kasus kriminal atau tindak pidana umum masih menjadi perkara menonjol dalam penanganan dan pengungkapan kasus di wilayah hukum Polres Simalungun, seperti perkara pencabulan, penemuan mayat di Nagori Dolok Merangkir, dan curanmor. Jumlah kasus tindak pidana yang telah ditangani Polres Simalungun mengalami peningkatan sebanyak 206 kasus perkara dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2019 jumlah tindak pidana yang ditangani sebanyak 993 kasus dengan penyelesaian 698 kasus atau 70,29%. Sedangkan tahun 2020, jumlah tindak pidana yang ditangani sebanyak 1.199 perkara dengan penyelesaian 884 kasus atau meningkat menjadi 74%. Di tahun 2020 ini kami menangani perkara 1.199 perkara dengan jumlah penyelesaiannya adalah 884 kasus. Jadi penyelesaian di sini kami meningkat menjadi 74%, yang sebelumnya di tahun 2019 kami menangani 993 perkara dengan penyelesaian tindak pidana adalah 698 kasus atau sebelumnya 70%. Josi Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Residivis curanmor di Batubara ditembak petugas. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Petugas kepolisian dari Polres Batubara meringkus seorang pelaku curanmor dan seorang penada sepeda motor hasil curian. Pelaku yang merupakan residivis terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas petugas karena melawan saat diringkus. Beginilah Adi alias Pipo, warga desa Karangbaru, kecamatan Datuk Datar, Batubara ini hanya bisa menahan sakit akibat luka tembakan petugas kepolisian Satreskrim Polres Batubara. Pelaku ditangkap karena melakukan pencurian dengan cara membongkar rumah milik tetangganya dengan menggunakan kayu dan obeng. Dari dalam rumah korban, pelaku berhasil menggondol 1 unit sepeda motor, telepon genggam, serta uang tunai. Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis mengatakan, pelaku merupakan residivis dengan kasus pencurian dan penggelapan. Selain pelaku, polisi juga meringkus seorang penada sepeda motor hasil curian dengan tersangka Rudi alias Kingkong, warga Kelurahan Indrapura, Batubara. Pelaku ini awalnya masuk rumah, bongkar rumah, surat, kemudian diambil tas dan juga ada uang, ada handphone juga. Kemudian setelah itu mau melakukan pencurian sepeda motor di rumah Ibu Sri Hastutini. Obeng, kemudian 2 buah kayu, kemudian ada dompet. Ini ada alat-alat pelaku yang berusaha masuk ke rumah dengan cara mencongkel rumah tersebut. Pelaku ini residivis, Adi Pipo ini residivis, sudah pernah masuk di tahun 2018, keluar tahun 2019. Ini kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Ini juga ada kita lakukan penangkapan terhadap Rudi Hartono alias Rudi Kingkong, Di hadapan petugas, pelaku curanmor mengaku hasil kejahatan tersebut digunakan untuk berfoya-foya.
Kau udah sering melakukan pencurian? Berapa kali lakukan? 2 kali. Terus hasil dari uang pencurian ini kau buat apa? EPP minum-minum. Apa? EPP. EPP. Kepala desanya itu apa hubungannya mama? Bapak Bapak? Bapak kemana? dari ayah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang terancam dengan hukuman 9 tahun penjara ini harus meringkuk dalam sel Mapolres Batubara. Taufik melaporkan untuk Eva Arna TV. Pemirsa menyediakan berbagai spot foto berlatarkan suasana kota dan gugusan Bukit Barisan. Wisata kuliner Puncak Permai Penatapan Rantau Parapat yang baru dibuka sepekan yang lalu ini ramai dikunjungi warga untuk mengisi liburan akhir tahun. Berada di atas lahan lebih dari 4 hektar, wisata kuliner Puncak Permai Penatapan Rantau Parapat yang menjadi destinasi wisata bagi warga untuk mengisi hari libur akhir tahunnya bersama keluarga ini terletak di Jalan Manaf Lubis, Sirandorung, Rantau Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Para pelanggan yang berkunjung dapat melihat pemandangan dan suasana kota Rantau Parapat serta gugusan Bukit Barisan yang kokoh dengan suasana udara yang masih segar sambil menikmati kuliner yang disediakan para pedagang. Salah seorang pengunjung mengatakan dirinya datang bersama temannya merasa puas dengan fasilitas yang ada. Kemari karena lihat-lihat dari sosial media kan, kalau ada katanya pembukaan penatapan baru di Labuan Batu, khususnya di Jalan Kampung Sawah. Nah, jadi kami itu penasaran, makanya kami datang kemari. Nah, setelah datang kemari apa tanggapannya, Kak? Bagus, dibuat kayak ada properti gambar-gambar gitu, jadi bisa untuk foto-foto gitu. Jadi ini salah satu tempat wisata yang menarik saya rasa. Sementara itu, pengelola Amin Wahyudi Haraha menjelaskan, di lokasi yang indah saat masuk waktu senja ini sudah dikunjungi warga dari berbagai daerah seperti dari kota Medan dan bahkan dari Provinsi Riau. Untuk mengantisipasi klaster baru COVID-19, pihaknya selain mengimbau dan menyediakan fasilitas bagi pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, juga telah membagikan ribuan masker secara gratis kepada pengunjung yang tidak membawa masker. Kuliner Puncak Permai Penatapan Rantau Parapat. Kenapa dibilang wisata kuliner? Tempat ini ada spot foto beserta ada beberapa kuliner yang menggandeng pedagang-pedagang makanan atau UMKM di tempat ini. Sekaligus ya kita hadirkan ya spot-spot foto bagi masyarakat yang ingin melihat kota Rantau Parapat. Makanya disebut dengan Puncak Permai Penatapan Rantau Parapat. Karena adanya perumahan Permai, jadi kita gabung namanya wisata kuliner Puncak Permai Penatapan Rantau Parapat. Dan fasilitas yang kita hadirkan di sini ada beberapa spot foto. Kedua ada rumah pohon yang akan dibangun dalam waktu dekat, rumah pohon. Baru kapal Titanic ada nanti kita bangun. Terus ada arena go-kart juga kita akan bangun di sini karena ini luasnya total 4,5 hektar. Jadi banyak lagi yang akan kita bangun. Ini total masih persentasenya 40%. Tapi bagaimana masyarakat puas bahwa di sini akan adanya wisata yang lengkap, kulinernya ada, tongkrongannya ada, tempat ngopinya ada, spot fotonya ada, semua akan kita lengkapi di sini. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Arna TV. Pemirsa, wisata Pantai Gosong Telaga pasca awal tahun 2021 ramai dikunjungi wisatawan. Meski hari libur hampir berakhir pada awal tahun 2021 ini, namun pengunjung terpantau masih padat. Para wisatawan yang datang pun didominasi dari luar daerah. Objek wisata Pantai Gosong Telaga di Desa Gosong Telaga, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, terlihat masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Pantai Gosong ini memiliki ketinggian ombak lebih kurang 2 meter dan luas pantai ini diperkirakan sekitar 10 hektar persegi. Objek wisata yang berjarak 20 km dari kota Subulu Salam ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum maupun pribadi dalam 1,5 jam. Fasilitas yang terdapat di objek wisata ini seperti gazebo dan penjualan souvenir khas Aceh Singkil serta parkir yang luas. Para pengunjung yang masuk ke pantai ini dikenakan tarif Rp5.000 per orang. Meski hari libur hampir berakhir pada awal tahun 2021 ini, namun pengunjung yang datang ke wisata Pantai Gosong ini terlihat masih padat.
Para wisatawan yang datang pun didominasi dari luar daerah. Mereka mengaku tertarik mengunjungi objek wisata pantai ini karena udara yang masih segar serta air lautnya yang berbeda. Kabid Pariwisata dan Perekonomian Kreatif Sukadi mengatakan, sebelum memasuki pantai, para pengunjung terlebih dahulu memakai masker dan alat pelindung diri lainnya agar terhindar dari virus corona dan juga menjaga jarak. Alami pada waktu-waktu libur panjang ya, libur nasional. Ini kan tahun baru, kemarin di Natal juga, tapi tidak seramai ini. Tapi biasanya untuk tahun baru, Lebaran, kemudian ada beberapa hari-hari besar lagi, kondisinya hampir seperti ini rata-rata. Ini kan masih musim pandemi COVID-19. Apa saja fasilitas dari kita pemerintah untuk mengantisipasi ini biar tidak menular? Jadi pemerintah daerah yang jelas kita di gerbang itu sudah kita anjurkan semua harus mematuhi prokes 3M itu ya, mencuci tangan, kemudian masker, kemudian jaga jarak. Bagi pedagang-pedagang yang ada di sini ada sekitar 80 pedagang, kita juga sudah menyepakati bersama bahwa kalau memang mereka bersedia kita akan buka ini untuk mematuhi prokes tadi. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, meski bahan baku kedelai langka, namun sejumlah pedagang tahu dan tempe di Pasar Simpang Limun, Medan, Sumatera Utara tidak menaikkan harga jual tahu dan tempe seperti pasar yang ada di luar Sumatera Utara. Meski harga tahu dan tempe di sejumlah daerah naik, namun para pedagang tahu dan tempe di Pasar Simpang Limun, Medan tetap menjual dengan harga normal. Satu batang besar tempe dijual dengan harga Rp3.500 atau Rp10.000 per 3 batang. Sedangkan tahu dijual dengan harga Rp4.000 untuk satu potong. Menurut pedagang, beberapa hari terakhir harga bahan baku tempe dan tahu mulai naik. Namun pabrik membuat tahu dan tempe tetap memproduksinya dengan ukuran normal. Diperkirakan dalam sepekan ini, harga tahu dan tempe akan naik di pasaran. Biasa aja bang, harganya normal aja bang, cuman bahan bakunya naik, kata yang buat, memang naik, berita pun memang naik bang. Jadi kita jual dengan harga berapa bang? Harganya sama bang, cuman barangnya lah dikecilin nggak bisa, harganya tetap. Paling keuntungan pembuatnya lah bang, jauh berkurang. Kalau untuk tahu bang? Barangnya sama juga bang, kan kacang kedelai juga, naik juga bang. Cuman harga jualnya, ini kabarnya dalam seminggu ini mau dinaikkan harga per kotaknya. Mungkin naik 3.000 atau 4.000. Kalau untuk tempe kenaikan nggak ada ya bang? Bukan nggak ada bang, mau naik, cuman masalah persaingan di pasaran ini bang. Kalau dia naik sendiri, yang lain nggak naik, dia bisa mati. Tunggulah semua goyang tukang tempe yang buat, barulah naik tuh biasanya. Sebelumnya 2 batang tempe dijual dengan harga Rp5.000, namun kini naik menjadi Rp10.000 untuk 3 batang. Konsumen mengaku harga tersebut masih normal dan tidak berpengaruh. Ibu beli apa bu? Beli tempe. Harganya mahal enggak bu? Murah bu ya? Oke bu. Biasanya belinya dengan harga segitu bu? Biasanya Rp5.000. Sekarang bu? Rp3.10. Itu harganya berapa kak? Ini satu biji Rp4.000, kalau 3 Rp10 bang. Biasanya kak? Biasanya dia Rp5.000 4, ini sekarang udah Rp10.000. Biasa Rp10.000 4, sekarang udah Rp10.000 3. Berarti ada kenaikan ya bang? Ada kenaikan, tapi cumannya Rp10.000 sama kan sekeluarga bang. Warga berharap pemerintah secepatnya dapat mengatasi masalah kelangkaan kedelai yang merupakan bahan baku pembuatan tempe dan tahu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Selain itu, pemirsa, hari pertama masuk kerja di tahun 2021, sejumlah aparatur sipil negara Pemko Medan mengikuti apel dengan menggunakan pakaian adat etnis Sumatera Utara di lapangan Merdeka Kota Medan. Selain itu, para ASN juga menari untuk membangkitkan semangat pariwisata Kota Medan. Inilah suasana hari pertama masuk kerja para ASN Pemko Medan di lapangan Merdeka Kota Medan, Sumatera Utara. Tiap ASN memakai baju khas multi etnis mulai dari baju adat Aceh, baju adat Tapanuli Selatan hingga baju adat Melayu selaku tuan rumah. Penggunaan baju adat ini bertujuan untuk memberikan semangat pariwisata di Kota Medan tetap terjaga walaupun masih di tengah pandemi COVID-19. Keberagaman menjadi potensi pariwisata yang harus dikembangkan. Ya, tentu sudah kita sampaikan tadi bahwa apel pertama Staf Dinas Pariwisata Kota Medan ini menyikapi kearifan budaya lokal yang ada di Kota Medan, bahwa Medan kota multikultural. Itu yang pertama dulu, pengakuan keberagaman warga Kota Medan sebagai potensi pariwisata. Yang kedua, kita lakukan deklarasi kesiapan pemerintah Kota Medan, kesiapan Kota Medan seluruhnya, baik pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Kota Medan maupun seluruh asosiasi. Selain apel hari pertama kerja, para ASN juga menari Melayu untuk menumbuhkan semangat pariwisata. Tahun 2021, pariwisata Kota Medan diharapkan dapat lebih bergairah walaupun sedang dilanda pandemi COVID-19. Pelaku usaha bidang pariwisata harus melaksanakan protokol kesehatan untuk mengurangi angka penyebaran. Daniel Petualing melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.